Oke, balik lagi ke channel gue, Ivan Akira, dan sekarang kita mau ngebahas kolam. Karena banyak banget yang tanya tentang kolam, kenapa bisa sebening ini, filtrasinya gimana. Dan kebetulan gue hari ini baru beli ikan pari, sekalian mau dimasukin ke kolam. Jadi kita sekalian lihat kita ngelepasin ikan pari. Oke, jadi ini kita lagi sama si Bolang, bocah petualang nih, congkok kayak gini kan. Jadi kita mau ngelepasin ikan pari yang udah diaklimasi. Jadi gimana? Ini masternya ikan di Purwokerto. Aduh, bisa aja deh. Ya, jadi kalau misal ikan, biasanya sebelum masuk ke akuarium apa palut apa itu kolam ya, biasanya lebih baik diaklimatisasi dulu, kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nah, dia fungsinya buat apa ya, biar ikan itu parameter airnya itu dia gak shock gitu loh antara Aklimasi air. itu apa? Aklimatisasi ya ini. Ya kalau simpelnya sih ya, ini ikan kan udah di packing, masih dalam plastik kantong kayak gini. Nah, habis itu dicemburin aja. Jadi lebih cenderung ke kayak adaptasi awal gitu loh. Berarti dicemplungin tanpa dibuka ya. Jadi cuma biar suhu airnya juga sama suhu air yang di sini. Ya, nanti kalau udah tinggal dibuka aja. Kalau emang udah dibuka nanti, nah dioplos airnya antara air lama sama air baru. Oke, kita langsung buka aja nih ikan pari-pari. Ya, ini udah di. Ini pari-pari air tawar, makanya bisa dicampur sama arwana sama koi. Nah, ini cara ngelepasin ikannya itu awal-awal itu dimasukin air dari kolamnya dulu sedikit nih. Nah, biar dia kecampur dulu. Jadi ikan parinya nggak kaget. Kalau udah. Ya, nih campur lagi. Kalau udah tinggal dicampur, ya campurin lagi tuh, agak banyakan. Nah, kalau ikan pari, hati-hati soalnya dia punya sting. Nah, kalau ikan pari hati-hati ya, ini jantan punyaku warnanya orange-orange gitu tuh. Ini emang sengaja kemarin pilih yang titiknya nggak terlalu banyak, soalnya dia warnanya lebih cerah, jadi di kolam harusnya bisa kelihatan. Oke, jadi kita langsung lanjut aja, kita langsung lepasin ikan pari-pari ke kolam koi dan arwana. Biar dia renang aja sendiri keluarnya. Tuh, akhirnya dia berenang-renang. Nah, kolam gua kan kira-kira 5 meter nih. Nah, kita sekarang mau bahas ke filtrasinya. Filtrasinya ini kurang lebih setengah dari gede kolam. Ya. Nah, sekarang harus minta karyawan dulu suruh bukain. Jadi ntar dijelasin sama yang bikin set filtrasinya. Oke, mulai dari sini apaan nih? Ya. Nah, ini kita di sini dari kolam pertama nanti masuk ke sini ke pertambungan pertama. Nah, pertambungan pertama ini lebih cenderung ke kayak nanti dia endapan-endapan kayak misal sisa pakan sama lumpur-lumpur atau yang lain, dia nanti masuk ke sini. Nah, di sini di pertama itu ada backwashnya, sama ibaratnya dia ada pembuangan yang nanti bisa buang semua sisa makanan yang dari kolam, sama nanti kalau emang udah dari sini kan ya, dia langsung ke tabungan kedua buat filtrasinya. Jadi nextnya ini nih, ini apa namanya nih? Ini namanya brush. Sikat lah kalau emang ngomongnya. Nah, dia pakai sikat kayak gini nih, kayak kemoceng sikatnya. Ya, nah ini ditaruh buat nyaring yang kasar-kasar dulu ya. Ya, jadi ini partikel-partikel nanti kotoran kasarnya pertama ke sininya. Nah, nanti ibaratnya difiltrasi sama si brush ini nih, si sikat-sikat ini nih. Nah, sikat ini kan dari senar, sejenis kayak senar gitulah, cuman ini awet kok. Oke, lanjut ke sini. Ini berarti air numpah ke sini ya. Numpah ke sini berarti ini air lewat bawah. Dari bawah sini ke sini. Ini tuh Japmat namanya.
Apa namanya? Japmat. Japmat namanya. Ini berarti semacam sponge ya, apa sih? Ya, kalau dibilang spons sebenarnya enggak sih ya. Cuman dia filter apa ya? Fungsinya hampir kayak spons air yang biasa kita di akuarium. Cuman ini dia lebih kayak dari senar-senar gitu ya. Jadi dia itu buat durabilitasnya buat di kolam karena emang ini outdoor ya. Dia lebih kuat. Tapi ya itu harganya emang lebih mahal. Tapi ini bagus kalau misal buat kolam karena emang pertama dia efektif buat filter kayak partikel kotorannya. Kedua dia juga bisa buat bakteri starternya, dia bisa hidup di situ. Dan ketiga ini juga tahan lama gitu loh buat ukuran outdoor kayak misal di kolam apa ibaratnya di misal pond yang lain gitu loh. Ini kuat sebenarnya. Oke, jadi ini kayak gantinya kapas kalau di inilah ya di filter akuarium ya kan. Ini gantinya kapas. Jadi buat penyaringannya sama buat naruh bakteri starter ya. Iya. Jadi bakteri starter itu pentingnya buat apa sih? Ini bakteri starter dia banyak sih ya. Salah satu yang terpenting itu dia mecah nitrat. Oke, dia berarti buat mecah nitrat, terus buat apa nih? Ini kan bakteri nih. Bakteri kan harusnya buruk nih. Kalau ini bakteri baik. Iya, ini Yakult. Ya, bakteri yang belum tersakiti. Oh, oke. Berarti dikasih Yakult, enggak bercanda. Dikasih bakteri starter yang emang buat kolam ya. Ya, sebenarnya kalau misal nggak dikasih pun dia bakal ada. Cuman kalau misal lebih bagus dikasih soalnya dia nanti lebih cepat berkembang biaknya gitu loh. Jadi kalau yang sebelah sini kenapa? Nah, jadi kalau yang sebelah sini ini kenapa tetap ditutup nggak kita buka karena isinya sama semua. Ini kebanyakan mat semua kayak gini. Busa semua nih segini nih. Setelah dari busa, dia bakal ke sini nih airnya. Nah, dari sini itu langsung ke kotak-kotak itu. Kotak-kotak itu kotak-kotak apa ya? Itu kotak-kotaknya isinya biobal. Terus? Sama ada busa yang lembut lah gitu loh. Oke, berarti ada busa lembut sama biobal. Berarti ini nggak pakai karang jahe, nggak pakai apa namanya? Zeolit. Karbon aktif, zeolit gitu. Enggak. Soalnya gini loh ya, ini setahu saya aja sih. Andai kata pemakaian filtrasi seperti kimia gitu, dia itu kadang-kadang bahaya juga buat ikan. Terutama misal kita lihat kan, ini kan dipakai kan koi ya. Nah, itu rata-rata kan dia airnya soft. Oke. Nah, nanti kalau misal kita pakai karang jahe, dia itu pH-nya dia naik, TDS-nya dia naik. Jadi malah sebenarnya nggak bagus buat koi setahu saya. Makanya ini lebih saya cenderungin fokusnya di mekanisnya sama biologisnya dikit sih. Gitu. Oh, jadi yang dipentingin karena pH air itu keasaman air. pH airnya Tingkat sama keasaman air. TDS-nya biar dia nggak naik. TDS itu apa ya? Total densitas solid kalau nggak salah. Nah, terus habis dari sini airnya udah bersih langsung masuk ke ini pompa. Pompa itu ada sinar itu UV-nya ada dulu. UV ini lebih buat ada dua nih gunanya dianya itu. Pertama dia matiin bakteri jahat. Jadi yang terakhir ini tuh ada sinar UV buat matiin alga sama matiin kayak bakteri-bakteri yang nggak dibutuhkan. Nah, terus dari sini udah langsung airnya didistribusiin ke sini lagi pakai pompa. Jadi dari sini naik ke sini nih, lewat sini jadi air terjun di situ. Jadi yang dipentingin dari filtrasi kolam tuh apa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau misal dari filtrasi itu kolam apa akuarium ada 3 hal yang diperhatiin. Pertama medianya, kedua dia besarnya chamber. Nah, ketiganya itu dia besar pompa yang dipakai. Nah, itu semua 3 hal ini kan tergantung dari volume air yang ada yang kita keep lah gitu loh, yang ada misal ibaratnya akuarium apa mungkin dia kolam. Jadi misal rata-rata setahu saya sih mungkin kalau misal ada ini bisa diralat. Itu rata-rata kalau misal buat akuarium itu minimal dia 4 kali kapasitas pompanya ya. Itu 4 kali dari volume air yang ada. Misal kita punya akuarium 1 kubik. Jadi kalau misal pompa airnya kapasitasnya itu minimal paling nggak itu 4 kali volume air yang ada. Misal 4.000 liter per jam gitu loh. Nah, terus hitungannya liter per jam berarti ya? Iya, hitungnya liter per jam. Oke. Jadi untuk kolam kayak tempat gua gini itu ukurannya berapa? Terus jadi butuh pompa segede apa? Kalau emang ini ya,
Ini kan kalau nggak salah dihitung sekitar 25.000 liter atau kurang lebih sekitar 25 kubik air lah. Nah, itu paling nggak sebenarnya kalau bagusnya mungkin sekitar 100 ribuan liter per jam ya. Oke, berarti Tapi kalau misal buat ya penting ibaratnya ini proper aja lah gitu. Itu sekitar 50.000 liter per jam udah cukup kok. oke. Nah, untuk volume chambernya, filtrasi, itu sebenarnya kalau kolam tuh bagusnya sepertiga minimal. Jadi misal kolam 3 kubik air, nah filternya 1 kubik aja udah bagus. Oke, thank you udah dibantu jelasin. Ntar kalau ada yang butuh untuk kolam bisa langsung ke WD Aquafish. kalau yang di Purwokerto, tapi bukan yang di Purwokerto. Jakarta ya, tapi yang di Purwokerto. Iya. Sekian dulu konten dari gue, Ivan Akira, dan jangan lupa subscribe, like, sama nyalain loncengnya ya. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.